Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswajanesia yang berbahagia, ketemu lagi sama kita ya hari ini, hari yang sangat dua maut. Ketemu lagi hari ini sama kita. Nah, kemarin kalau di konten yang kemarin kalian sudah tahu ya, kita sudah membahas tentang bagaimana ketahanan keluarga di era pandemi. Nah, hari ini tema kita membahas tentang wanita. Wanita di sini sebelum saya masuk pembahasan, saya kenalan dulu ya. Siap. Kita ditemani oleh senior saya. Wow, tua dong. Enggak lah. Sama kita sepantaran. Beda usia tapi semangatnya masih muda semua, jadi sama. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Nurbudian Dayani. Beliau adalah salah satu pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Kebetulan saya juga masih belajar dengan beliau di kepengurusan ini, belajar bareng bersama. Tapi sebelum pembahasan kita mulai, saya sedikit akan menyampaikan tentang lembaga yang ada di Fatayat. Oke, siap. Jadi di Fatayat ini ada sebuah lembaga bernama LKP3A. Iya. Kepanjangannya adalah Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. LKP3A. Jadi P-nya ada 3 itu. Iya. Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, memang konsen dari lembaga ini fokus pada 2 aspek, Mbak. Pertama itu tentang bagaimana pemberdayaan perempuan. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentang perlindungan. Selama ini memang untuk Kabupaten Temanggung, khususnya di internal Fatayat sendiri, lembaga ini menjadi satu yang baru. Iya. Sebenarnya unsur kebaruannya itu di kelembagaan, tetapi kalau tujuan atau visi misi dari LKP3A maupun Fatayat secara umum jelas unsur pemberdayaan itu sudah masuk. Hanya spesifikasi kita sekarang memang kita lembagakan agar lebih fokus. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mengapa saya buka dengan pengenalan lembaga nih, Mbak Yani? Karena pemberdayaan perempuan, khususnya hari ini tentang perempuan ya. Jadi pemberdayaan perempuan ini selalu tidak lepas dari yang namanya pembentukan mindset tentang perempuan itu sendiri. Ya. Pembentukan mindset ini kan selama ini sangat dipengaruhi aspek penumbuh, aspek-aspek di dalam luar diri perempuan itu. Kalau kita berbicara pemberdayaan, kita nggak bisa juga keluar dari pendidikan ya. Ada pola pendidikan di sana, ada komunikasi langsung dalam konteks kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, isu yang biasanya sampai sekarang selalu happening, hangat banget gitu, tentang di kalangan muslimah. Nah, kita tahu tentang gender ya, Mbak. Ini kalau nggak salah dulu Mbak Yani ini pernah ikut juga di beberapa lembaga sahabat-sahabat yang kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan hal-hal yang kaitannya dengan diskursus tentang gender. Nah, sebelumnya mungkin ada satu pertanyaan menggelitik, tapi memang tidak semua masyarakat tahu ternyata loh, Mbak. Apa itu sebenarnya gender? Nah, monggo Mbak Yani bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih nyaman agar sahabat-sahabat bisa lebih memahami. Saya coba menjelaskan dengan bahasa saya. Semoga nanti mudah dipahami, tetapi saya berdasarkan referensi. Untuk pengertian gender ini saya paling mudah saya cerna itu dari bukunya Mansur Fakih. Nah, itu salah satu pegiat dan pemerhati gender senior lah di kalangan kita. Sahabat Aswajanesia, diskursus atau obrolan tentang gender ini sudah lama sekali Mbak Lulu. Betul. Tetapi jujur, kalau kita memperhatikan progresnya, perkembangannya itu sangat lambat. Bahkan saya pribadi, saya sudah mulai bersinggungan dengan gender itu sejak mahasiswa ya, tahun sekitar 2000. Tahun berapa? Waduh, jadi muda. Mendadak muda. Sekitar tahun 2004. 2003 itu sudah mulai. Karena bergelutnya ini suatu ketika pernah mengalami titik jenuh juga. Kenapa? Karena merasakan
ini kenapa progresnya demikian lambat. Nah, ketika kembali ke masyarakat, ke Temanggung, karena sudah menua kan, akhirnya pasien itu lahir kembali melihat persoalan-persoalan yang ternyata memang kita harus melakukan sesuatu. Ke pengertian gender ini, sahabat Azwajanisia. Gender itu makanan jenis apa sih? Sudah banyak orang yang menggunakan kata gender ini, Mbak. Yeah. Misalnya, kadang-kadang penggunaannya juga nggak tepat ya, salah. Betul. Misal gini, ada seseorang yang kesulitan secara teknis naik motor. Dia minta teman laki-lakinya bantuan. Tolong dong. Bilang, "Loh, kenapa minta tolong? Kan udah gender." Nah, gender itu apa? Ini kan penggunaan yang nggak tepat. Ya. Nah, dari sisi pengertiannya sebenarnya gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada hal-hal yang biologis, fisik, yang tidak didasarkan pada hal yang sifatnya kodrati. Dan karena ini bukan sesuatu yang kodrati, maka nilainya tidak universal. Nah, ini. Sementara kalau perbedaan biologis atau disebut sebagai perbedaan seks ya, itu memang wis paringane Gusti Allah, sesuatu yang given, yang sudah kodrati, universal di mana-mana. Maksudnya nilainya misalnya sama. Iya, laki-laki itu di mana-mana ya punya jakun. Betul. Itu di Indonesia, di Arab, di Afrika sama. Perempuan itu ya kodratnya memang mengandung itu dari zaman dulu sampai besok sama. Itu bukan gender karena itu sudah tidak bisa berubah. Sudah kodrat biologis. Sementara kalau gender itu hal-hal yang selama ini dipandang itu lekat dengan laki-laki atau perempuan, dipandang bahwa itu sudah baku, padahal sebenarnya itu bukan kodrat, tapi bisa dipertukarkan. Misal yang namanya perbedaan gender itu kalau dulu perempuan itu kodratnya adalah konco wingking di dapur. Kalau di Jawa zaman dulu memang iya, tetapi dengan perubahan zaman kan sekarang sudah tidak menjadi partner. Ya, sekarang laki-laki di dapur sudah bukan sesuatu yang tabu. Artinya anggapan bahwa perempuan itu harus di belakang itu perbedaan gender, bukan sesuatu yang kodrati. Atau laki-laki itu kodratnya nggak mengasuh anak, nggak bisa laki-laki. Tapi sekarang nggak banyak loh guru-guru PAUD TK yang laki-laki dan nggak kalah sabar, nggak kalah telaten. Artinya ini bukan perbedaan gender, ini bisa dipertukarkan. Nah, itu betul sekali. Jadi selama ini kita berbicara gender itu konteksnya tidak pas. Iya. Dan ketika kita menjelaskan kepada masyarakat dalam aplikasi bermasyarakat juga tidak mudah ya. Iya. Nah, kalau ada kesempatan diskusi kayak gini kan mungkin sahabat Azwajanisia bisa lebih banyak nanti bisa kirim komentar juga. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini sifatnya sebagai bahan sharing pengetahuan. Iya, bukan sumber pengetahuan baku. Sharing kita sharing bersama. Nah, di pengertian gender tadi dikelas bahwa kita harus bisa membedakan antara kodrat biologis dengan perspektif. Perbedaan gender. Jadi ketika kodrat biologis itu sesuatu yang melekat dan universal, maka ketika kita berbicara gender itu bukan di luar itu. Betul. Namun Mbak, kita temui ya mohon maaf untuk beberapa kalangan wanita muslim atau muslimah, kita tahu bahwa berbicara tentang konsepsi gender itu menjadi sesuatu hal yang dianggap sebagian kecil sampai hari ini loh masih dianggap tabu. Menurut Mbak Yani gimana? Ini karena orang salah memahami bahwa orang membicarakan gender, membongkar perspektif cara pandang gender ini dianggap ngotak-atik kodrat Allah, kodrat Tuhan. Nah ini jadi anggapannya kalau kita ngomongin gender berarti perempuan nanti sudah nggak mau ngandung lagi dong. Bisa. Terus laki-laki nanti hanya suruh masak, yang mengambil peran domestik, peran publik semuanya perempuan. Nggak seperti itu. Maka yang pertama yang harus diluruskan itu adalah pemahaman dulu bahwa kalau kita ngomong tentang gender ini sama sekali kita tidak ada niatan untuk mengubah kodrat pemberian Allah. Sing jeneng kita ini ibu muda, mak-mak muda ini ya tetap saja kita berperan sebagai ibu
kalau memang pas masih menyusui ya tetap menyusui. Meskipun kita punya pandangan tentang gender. Betul. Karena memang itu kodrat, nggak bisa laki-laki. Nah, kita ya tetap mengandung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang merasa tabu membicarakan gender. Itu karena memang sudah dibentuk oleh budaya atau kultur. Termasuk itu tadi, pelabelan, pelekatan bahwa kalau perempuan itu cocoknya di dapur, kalau laki-laki cocoknya yang di luar. Itu memang sudah dikondisikan dari tahun ke tahun, puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Maka kalau kita mau merubah ini memang harus pelan-pelan. Yang menjadi persoalan, kadang-kadang yang merasa antipati dengan perspektif gender ini tidak hanya laki-laki, justru dari perempuan sendiri, termasuk dari perempuan sendiri. Nah, betul. Nah, ini kaitannya yang mau saya tanyakan. Ternyata banyak juga loh wanita yang nyaman dengan kondisi yang dalam tanda kutip kita anggap adaptif. Atau bahasa kerennya ketidakadilan. Apa Mbak ketidakadilan sendiri? Iya, ini Mbak Lulu. Memang gender ini selama tidak menimbulkan persoalan, tidak menimbulkan ketidakadilan, maka tidak ada masalah. Ya, betul. Tetapi faktanya orang yang menangkap semua fine-fine saja itu, ketika itu dikritisi, dianalitis, apalagi kalau ditarik ke ruang publik, itu banyak persoalan-persoalan yang dilahirkan karena perbedaan gender, peran gender, dan ketidakadilan gender. Ada 5 hal ini Mbak Lulu. Nanti kita sebutin sekilas. Sekilas aja, biar pada penasaran. Yang pertama adalah beban ganda perempuan. Ini perempuan itu banyak mendapatkan beban ganda. Beban ganda apa sih? Nah ini. Yang kedua adalah stereotip atau pelabelan pencitraan negatif terhadap perempuan. Ini ketidakadilan yang kedua. Yang ketiga adalah peminggiran. Ini marginalisasi yang bisa berujung pada pemiskinan perempuan. Betul. Nanti ada contoh-contohnya kalau kita mau membahas. Selanjutnya adalah kekerasan terhadap perempuan. Yang terakhir adalah ketidaksamaan akses. Ini. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang pengertian gender hari ini ya, juga bagaimana konsep kenyamanan dari orang yang tidak memahami tentang gender, ini ternyata juga menimbulkan banyak problem. Ya. Dan juga problem ini hadir justru karena ketidakadilan. Sekali lagi ya, ketika kita berbicara mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan dalam konteks ini kita membahas tentang gender, sebenarnya kita ingin berdaya sebagai perempuan dengan berpengetahuan tentang apa itu gender. Nah, hari ini memang kita lebih fokus mengulas tentang pengertian. Jadi disampaikan oleh Mbak Yani bahwa ketika kita berbicara tentang gender, berbicara tentang bagaimana sudut pandang melihat peran perempuan di luar kodrat biologisnya, termasuk bagaimana fenomena pemahaman gender yang salah yang berakibat pada kenyamanan atas ketidakadilan. Yang dalam hal ini tentu tidak akan kita sampaikan secara detail ya Mbak ya. Karena kita pengennya sahabat semuanya nanti bisa gabung lagi di channel kita yang berikutnya. Insya Allah kita akan mengulas lebih tajam. Nggak setajam silat ya Mbak ya. Diulang Mbak 5 hal tadi ketidakadilan yang pertama. Kalau saya lupa diingatkan Yang pertama adalah beban ganda. Kemudian yang kedua ada stereotip atau pencitraan negatif. Yang ketiga adalah labeling. Ini sama labeling ya sama ya. Kemudian yang ketiga marginalisasi atau peminggiran atau kaum yang terpinggirkan gitu lah kalau bahasa orang-orang aktivis dulu ya. Ingat ya. Kemudian yang keempat ada yang kekerasan terhadap perempuan. Yang kelima adalah yang kelima ini adalah subordinasi. Subordinasi. Nah, dari kelima aspek ini merupakan bagian yang sebenarnya kalau dikupas per aspek ini sebenarnya tidak cukup juga dalam satu kali tayangan, tetapi nanti kita akan membahas lebih detail dari fenomena itu, kita kaji analisisnya. Nah, tentu saja dari konten ini kita tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi kita juga tidak mau meminggirkan beberapa sudut pandang lain, tapi kita hanya sekedar
sharing dan berbagi keilmuan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Astrogenesia semuanya, khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Yuk kita berbagi, sharing bersama, dan mari berdaya bersama dengan ilmu yang kita miliki. Semoga. Oke, mungkin itu saja untuk tema kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.